Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 mata kuliah struktur data akan membahas tentang bahasa pemrograman Dart, termasuk sejarah, kelebihan, dan kekurangannya. Langsung saja kita bahas. Kita bahas sejarah dari Dart. Dart pertama kali dikembangkan oleh dua insinyur Google, yaitu Lars Bak dan juga Casper Lone. Bahasa ini diperkenalkan ke publik dalam konferensi foto yang diselenggarakan di Aarhus, Denmark pada Oktober 2011. Tujuan utama pengembangan adalah untuk menciptakan bahasa pemrograman yang lebih efisien dan modern dibanding JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi web. Pada November 2013, Google merilis versi stabil pertamanya, yaitu Dart 1.0. Nah, untuk memastikan standarisasi, ECMA Internasional membentuk komite teknis TC52 yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan bahasa ini. Salah satu keunggulan utama Dart adalah kemampuannya untuk dikompilasi menjadi JavaScript, sehingga dapat dijalankan di berbagai browser modern. Pada tahun 2018, Dart semakin matang dengan dirilisnya Dart 2.0. Versi ini membawa banyak peningkatan termasuk optimasi performa dan penyederhanaan sintaks. Perkembangan ini berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas Flutter, framework dari Google yang menggunakan Dart sebagai bahasa utama dalam membangun aplikasi mobile lintas platform dengan performance yang tinggi. Lalu kita bahas perkembangan Dart. Sejak diperkenalkan, Dart mengalami berbagai perkembangan dalam compiler dan ekosistemnya. Pada awalnya, Google menggunakan compiler Dart-C untuk menerjemahkan kode Dart. Namun, kemudian diganti oleh Frog, compiler yang ditulis langsung dalam Dart. Sayangnya, Frog belum mampu mengompilasi kode secara penuh, sehingga Google akhirnya mengembangkan Dart2JS, sebuah compiler yang mampu mengonversi kode Dart ke JavaScript dengan lebih efisien. Hingga kini, Dart2JS masih digunakan dalam berbagai proyek berbasis Dart. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan pengembangan aplikasi yang cepat dan responsif, Dart semakin populer setelah diintegrasikan dengan Flutter. Framework ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi dengan antarmuka yang menarik dan juga performa yang tinggi, baik untuk platform Android maupun iOS. Kombinasi antara Dart dan Flutter dapat menjadikan bahasa ini sebagai salah satu pilihan utama dalam industri pengembangan aplikasi modern saat ini. Lalu kita bahas kelebihan dari bahasa Dart. Yang pertama yaitu mudah dipahami. Struktur dan sintaks yang mirip dengan JavaScript memudahkan kita untuk beradaptasi. Lalu dokumentasi yang lengkap. Google menyediakan dokumentasi yang mendetail, mempermudah developer dalam belajar dan menyelesaikan kendala. Lalu yang ketiga, performa yang tinggi, yaitu eksekusi kode ini lebih cepat dibandingkan JavaScript. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon yang cepat. Lalu yang keempat, stabil untuk aplikasi real-time. Berbasis objek dan mendukung pengetikan opsional menjadikan andal untuk aplikasi real-time. Lalu yang kelima yaitu dukungan kompilasi IoT dan juga GIT, yaitu untuk IoT mengubah kode langsung ke mesin asli untuk performa yang lebih baik, dan juga GIT yaitu mempercepat siklus pengembangan dengan kompilasi yang cepat. Lalu yang keenam, tanpa perlu konfigurasi tambahan. Dengan Dartpad, pengembang bisa langsung menulis dan menjalankan kode tanpa instalasi tambahan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kekurangan bahasa pemrograman Dart. Meskipun Dart mempunyai banyak kelebihan, ada juga kekurangan yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajarinya. Di antaranya yaitu satu, kurangnya integrasi dengan JavaScript. Dart itu memiliki ekosistem sendiri ya, sehingga tidak bisa langsung menggunakan pustakanya JavaScript. Prosesnya sendiri pun dari Dart ke JavaScript juga cukup rumit dan memerlukan pustaka tambahan. Yang kedua yaitu ada sumber daya terbatas. Karena Dart ini masih tergolong baru, ekosistemnya tuh belum sebesar bahasa pemrograman lain.
Komunitasnya masih berkembang, jadi referensi dan dukungan yang tersedia masih sedikit dibandingkan bahasa yang sudah mapan. Yang selanjutnya yaitu peluang kerja yang masih sedikit. Kesempatan kerja untuk programmer Dart masih terbatas dan tidak banyak perusahaan yang mencari pengembang dengan keahlian ini, sehingga mencari pekerjaan di bidang Dart bisa menjadi tantangan yang tersendiri. Yang terakhir ada minimnya informasi tambahan. Dokumentasi resmi Dart memang cukup lengkap, tapi sumber referensi lain masih terbatas, misalnya kayak tutorial atau panduan tentang integrasi Dart dengan teknologi lain tidak sebanyak yang tersedia untuk JavaScript atau Python atau yang lainnya. Baik, yang kemudian ada operasi dalam Dart. Dalam bahasa pemrograman Dart itu memiliki operasi yang digunakan untuk memanipulasi data dan membuat berbagai jenis logika dalam pemrograman ya. Operasi ini sangat penting dalam pemrograman dikarenakan memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan, menambahkan nilai, mengontrol alur pemrograman, mengatur nilai variabel, dan lebih efisien. Berikut beberapa jenis operasinya, yaitu yang pertama ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar. Operasi ini sering digunakan dalam aplikasi tertentu ya, terutama dalam pemrograman yang melibatkan perhitungan numerik, pengolahan data, atau simulasi. Nah, contohnya seperti itu kayak 5 tambah 8, terus 10 min 4 atau yang lain-lainnya kayak ya tambah, kurang, perkalian, bagi. Yang kedua ada operasi perbandingan. Di sini operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan output yang berupa true atau false. Operasi ini sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemrograman. Kayak sama dengan itu untuk mengecek apakah dua nilai sama gitu, atau tidak sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan itu. Yang ketiga ada operasi logika, di mana operasi logika digunakan untuk mengkombinasi ekspresi boolean true atau false yang biasanya digunakan dalam kondisi pengambilan keputusan atau filter dalam pemrograman ya. Ada and, or, not. Yang keempat ada operasi bitwise. Operasi ini bekerja di tingkat bit dan biasanya digunakan dalam manipulasi data tingkat rendah, seperti pengolahan sinyal digital, enkripsi, dan kompresi data. Contohnya kayak bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, shift kiri, shift kanan, sudah. Dan yang kelima ada operasi penugasan. Operasi ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai ke variabel dengan cara yang lebih ringkas. Seperti penugasan biasa, tambah dan kurang, kali dan sama dengan gitulah. Yang keenam ada operasi ternary. Operasi ini digunakan untuk menulis kondisi dalam satu kode yang membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Contoh penggunaannya yuk kayak jika nilai lebih luas dari atau sama dengan 60, nanti maka hasilnya akan berisi lulus atau kurang dari itu, maka nanti hasilnya akan gagal. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang tipe data dalam Dart. Untuk yang pertama yaitu tipe data dasar. Yang pertama ada integer, ditulisnya int, deskripsinya buat bilangan bulat. Contohnya integer angka 10. Terus untuk double, untuk bilangan desimal, contoh penulisannya double P sama dengan 3,14. Terus
Ini ada num, bisa berupa integer atau double. Contohnya num nilai sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk tipe data string untuk menuliskan teks. Contohnya string nama sama dengan dart. Nah, selanjutnya tipe data boolean. Untuk cara penulisannya yaitu bool terus is aktif sama dengan true. Selanjutnya yaitu yang kedua tipe data list atau array. Ini digunakan untuk menyimpan koleksi elemen dalam suatu variabel. Nah, contoh array-nya di sini semisal angka 1 sampai 5, kita bisa tulis list tutup kurung integer angka sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 terus tutup kurung. Terus selanjutnya yaitu tipe data map atau dictionary, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key dan value-nya. Contohnya yaitu map, untuk key-nya kita semisal pakai string, kita tulis string, terus value-nya juga pakai string, kita tulis string, terus data sama dengan buka kurung kurawa, nama sama dengan dart, versi 2.19 tutup kurung. Contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Set. Set adalah struktur data yang mirip dengan list tetapi tidak mengizinkan duplikasi elemen. Tidak seperti list, set tidak memiliki indeks sehingga elemen di dalamnya tidak dapat diakses berdasarkan posisi tertentu. Karakteristik set hanya menyimpan nilai unik tanpa duplikasi. 2. Tidak memiliki indeks sehingga elemen tidak dapat diakses berdasarkan urutan tertentu. Kegunaan set cocok digunakan untuk memastikan tidak ada elemen yang berulang dalam kumpulan data. Berguna saat kita ingin menghilangkan duplikasi secara otomatis. Baik, untuk operator dalam Dart yang pertama operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, kurangan, kalian, dan pembagian. Jenis-jenis operator aritmatika. Yang pertama penjumlahan, contohnya A tambah B, pengurangan A min B perkalian A kali B, pembagian A bagi B, pembagian dengan hasil integer tanpa desimal. Kegunaan operator aritmatika digunakan dalam perhitungan matematika seperti menghitung total harga, menghitung diskon, atau menentukan sisa pembagian. Yang kedua, operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai menghasilkan nilai boolean, true atau false. Jenis-jenis operator pembagian sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar, atau sama dengan, lebih kecil dengan. Kegunaan operator perbandingan digunakan dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan apakah seorang pengguna memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. 2. Sering digunakan dalam logika pemrograman seperti dalam perulangan atau looping dan cabangan if-else. Materi selanjutnya ialah operator logika. Di operator logika ada dua macam kode. Yang pertama dilambangkan dengan G kecil ada 2, yang artinya N. Keduanya harus true. Contohnya A lebih besar daripada 0, N, B lebih besar daripada 0. Untuk kode yang kedua ialah tanda seru, yang artinya not, membalik nilai boolean. Not, contohnya not
A lebih besar daripada 0. Baik, untuk kesimpulan dari bahasa pemrograman Dart ialah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan Google untuk membangun aplikasi lintas platform dengan performa yang tinggi. Meski memiliki beberapa kekurangan, seperti ekosistem yang masih berkembang, keunggulannya dalam kemudahan belajar, kecepatan eksekusi, dan dukungan penuh untuk Flutter menjadikannya pilihan menarik bagi developer masa kini.